Tidak mungkin kita merendahkan siapapun, tidak mungkin. Jadi hadirin, mereka yang masih senang berkhianat pada dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang jahat, sebetulnya itu bukti nyata bahwa sebetulnya dia masih selingkuh kepada Allah. Itu sebabnya kita harus menembus sempadan langit dan bumi. Kita tembus kesadaran materi kita, yuk kita lampaui. Jangan materi terus mempertuhankan kita. Kita diberi uang, diberi harta oleh Allah, itu jalan kita untuk pulang kepada Allah, bukan jadi penjara bagi kita sendiri. Harta yang akan dibawa pada saat kalian pulang nanti, semua yang kalian bagikan, semua yang kalian gunakan untuk membahagiakan orang, bukan yang kalian kumpulkan. Bukan. Lampaui itu. Begitu kita melampaui kesadaran materi, masuk kesadaran energi. Terus ke sana. Sampai puncaknya kita menemukan kesadaran Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apa yang kalian lakukan ketika sholat? Hanya mengatakan kalimat itu, tetapi tidak merasakan kalimat itu. Bohong besar. Harusnya pada saat mengatakan ini wajjahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Harusnya wajahmu berhadapan dengan wajahnya. Harusnya seperti itu. Bergetar sholatnya. Kita hanya di mulut saja. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita tidak merasakan pengalaman apa-apa ketika sholat itu. Kenapa? Kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang kita sembah itu. Makanya Ibrahim sebelum mengatakan kalimat itu, beliau mencari dulu siapa jati diriku, siapa Tuhanku. Bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Jelas bukan bintang yang biasa, jelas bukan bulan yang biasa, jelas bukan matahari yang biasa. Itu bintang yang ruhani, itu bulan yang ruhani, itu matahari yang ruhani. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Aku telah menciptakan dua matahari, wahai hamba-hambaku. Dua matahari. Yang satu terbit dari timur, yang satu terbit dari barat. Timur dan barat itu simbolis. Timur melambangkan materi, barat melambangkan ruhani. Makanya kiamat akan terjadi saat matahari terbit dari barat. Kita memahaminya benar-benar matahari terbit dari barat. Itulah kebodohan. Kebangkitan kesadaran akan terjadi dalam diri kita kalau kita sudah menyaksikan matahari ruhani di dalam diri kita. Karena selama ini kita harus menyaksikan matahari yang di luar saja. Makanya proses fotosintesa dalam tubuh kita hanya terbatas pada proses fotosintesa jasmani. Proses fotosintesa ruhani tidak terjadi. Kenapa? Mataharinya belum kita temukan. Dan siapa yang sudah menemukan itu? Luar biasa. Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Luar biasa hadir. Itu bisa dialami semua orang. Bagi mereka yang mau. Yahdillahu linurihi mayyasha. Terang benderang pikiran kita, terang benderang jiwa kita. Dalam terang tidak mungkin ada salah persepsi. Dalam terang tidak mungkin ada salah proyeksi. Dalam terang tidak mungkin ada buruk sangka. Semua kesalahan itu terjadi karena kita melihat dalam gelap. Akibatnya kita beragama hanya meraba-raba, tidak tahu juntrungan yang sesungguhnya. Itu yang membuat selama ini kita tidak naik kelas. Saya tidak tahu. Tadi begitu saya duduk di sini, padahal saya juga tidak mempersiapkan ini. Tiba-tiba tangan saya ingin membuka Quran surat Ar-Rahman ini. Padahal saya sudah menyiapkan slide untuk diperlihatkan. Tapi saya disuruh untuk bicara ini saat ini. Saya juga tidak tahu. Hadirin, ini keistimewaan manusia. Artinya kita semua diberi kesempatan untuk menembus sempadan langit dan bumi. Karena kita diberi sultan. Tugas kita sekarang apa? Temukan sultan itu di mana. Temukan kekuatan itu di mana. Dan kekuatan itu adalah ilmu.
Nah kalau berbicara ilmu, ilmu yang mana yang bisa menembus sempadan langit dan bumi? Cuman satu ilmu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ilmunya cuma satu. Nama ilmunya uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah itu? Jelas di Quran dijelaskan. Liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah. Uswatun hasanah itu adalah ilmu tentang cara mencapai Allah. Begitu kita dapat ilmu itu, dan hari ini kita bisa mencapai Dia yang lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Wal yaumal akhir, di hari kemudian, wa zakarallaha katsir, kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Logik sekali ayat itu. Sayang ayat itu jarang dibahas. Baik hadirin, ini sebagai pembukaan dari saya, bahwa kita ini sebetulnya diberi potensi itu. Itu sebabnya tubuh kita ini adalah kendaraan terhebat. Kalau guru saya mengatakan tubuh ini adalah karya agungnya Allah. Karena apa? Hanya lewat tubuh manusia kita bisa mengantarkan sang jiwa kepada sang maha jiwa. Hanya lewat tubuh ini. Jangan sia-siakan punya tubuh ini. Temukan rahasianya. Kalau menemukan rahasianya berarti kita menemukan sultan. Menemukan cara untuk menembus sempadan langit dan bumi. Dan jangan berteori terus menerus dalam agama, praktek. Cari orang yang ngerti untuk mempraktekkan itu. Bosan kita berteori terus. Kita butuh praktek. Makanya dalam dunia sains dikatakan berhenti learning to know, berhenti belajar hanya sekedar untuk tahu, tapi learning to do, mulai melakukan, supaya learning to be, supaya kita belajar menjadi. Stop belajar tentang cerita tentang Nabi Musa, stop. Bagus kita menjadi Musa. Stop belajar tentang cerita tentang Nabi Ibrahim, stop. Lebih bagus menjadi Ibrahim. Sepanjang kita cuma cerita para nabi, para rasul, kita cuma pandai bercerita, dongeng. Tapi kalau kita menjadi, learning to be, maka puncaknya belajar adalah learning to live together. Kita akan menjadi orang yang berguna bagi semesta. Itu hadirin. Baik, ya kita mulai ya. Oleh karena itu hari ini kajian kita adalah kita dilahirkan untuk terbang tinggi, bukan untuk merayap. Jadi kalau sampai hari ini kita masih merayap, belum terbang tinggi, ada yang salah. Kita sampai hari ini tidak bisa menemukan berkah yang diberikan Allah kepada kita. Akibatnya kita tidak menemukan makna hidup. Cuma dua dalam hidup ini, temukan berkah dan temukan makna. Berkah itu adalah sultan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan positif yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah menemukan itu, kita akan menemukan berkah hidup. Dan ketika kita sudah menemukan berkah hidup, kita akan bisa membagikan berkah itu pada orang yang membutuhkannya. Disitulah kita baru menemukan makna hidup. Jadi hidup itu baru bermakna kalau kita berarti bagi orang banyak. Kalau kita tiap hari bekerja, terus bekerja, hanya mengumpulkan sesuatu untuk diri sendiri saja, nggak cukup-cukup. Ada yang salah. Ada yang salah. Coba kita lihat. Semua makhluk di semesta ini diciptakan tidak untuk dirinya, tetapi untuk sesama. Perlu dibuktikan? Yuk, buktikan. Matahari itu tidak pernah memakan sinarnya sendiri. Semua sinarnya diarahkan kepada mereka yang membutuhkan. Dan sinar matahari hanya searah, tidak bolak-balik. Dan matahari tidak pernah menikmati sinarnya sendiri. Semua sinarnya diberikan kepada semesta. Itu sudah hukum alam. Yang sederhana aja di dapur, kangkung
Gak pernah ada kangkung makan kangkung. Kangkung mempersembahkan dirinya buat semesta. Siapa yang makan kangkung? Betul? Itu yang membuat kita buta selama ini. Padahal begitu banyak tanda-tanda Allah. Oh, ternyata pohon pisang menyumbangkan pisang. Pohon duren menyumbangkan duren. Sungai menyumbangkan air. Pohon rambutan menyumbangkan rambutan. Pohon pete menyumbangkan pete. Dan tidak ada satu pohon pun yang memakan buahnya sendiri. Pertanyaan, apakah itu hukum alam? Itu hukum alam. Bahwa ternyata semua ciptaan Allah diciptakan untuk sesama. Hanya manusia yang tidak begitu. Tapi lucunya manusia menganggap dirinya makhluk paling mulia. Apa yang dilakukan manusia? Subhanallah. Dia sudah kerja dapat gaji. Gajinya itu harusnya bukan hanya buat dirinya loh, buat sesama. Masih merasa kekurangan lalu nyuri hak orang lain. Bukan memberi kepada sesama, malah mencuri yang punya sesama. Namanya korupsi. Saya nggak tahu itu, ya, orang-orang yang masih suka ngambil hak yang bukan haknya itu. Apa dia tidak belajar gitu kepada semesta? Lihat semesta, semua memberi, hanya manusia yang tidak memberi. Tapi manusia menganggap dirinya makhluk paling mulia.